Selamat pagi anak kami semua kelas 1. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pasti sehat dong. Ya. Meskipun kita masih belajar di rumah, Bapak harap semuanya masih tetap semangat belajarnya ya. Jangan malas-malas. Oke, sudah kelas 1 loh, bukan TK lagi. Ya kan? Nah, hari ini kita kembali belajar komputer. Nah, minggu lalu Bapak sudah kasih kalian catatan 3. Judulnya apa? Yuk, ada yang masih ingat? Catatan kita yang minggu lalu itu tentang bagian-bagian komputer. Oke, bagian komputer yang pertama akan Bapak jelasin adalah CPU. Oke, atau tulisannya CPU. Pernah dengar nggak kata CPU? Ayo, siapa masih ingat? Di pelajaran sebelumnya. Masih ingat? Ada kata CPU nggak? Ada kan? Nah, CPU itu bentuknya seperti ini. Coba lihat gambarnya. Udah? Oke, bentuknya biasanya kotak, terus dia agak besar dan dia ada tombol powernya. Nah, CPU itu adalah otaknya komputer ya. Pusat proses komputernya ada di situ semuanya. Jadi jadi bisa diibaratkan sebagai otaknya komputer. Kenapa? Karena semua proses kegiatan, semua pengolahan data di komputer itu berlangsung di CPU. Nah, sama seperti manusia. Manusia itu semua proses berpikirnya ada di dalam otaknya kan. Nah, kalau manusia otaknya tiba-tiba mati, berarti manusianya juga mati, sama seperti komputer. Pusat semua kegiatan komputer ada pada CPU. Oke, tahu nggak singkatan dari CPU itu apa? CPU itu singkatan dari C-nya itu berasal dari central, P-nya processing, U-nya adalah unit. Jadi kalau digabung Central Processing Unit atau disingkat sebagai CPU. Nah, CPU itu biasanya diletakkan di samping monitor atau di bawah meja. Oke? Nah, bagian komputer yang kedua akan kita bahas adalah monitor. Nah, monitor ini bentuknya seperti TV, ya kan? Ada monitor yang bentuknya tabung seperti TV yang lama, ada yang tipis, ya kan, yang seperti monitor sekarang ini. Nah, monitor itu gunanya untuk menampilkan gambar dan tulisan. Nah, oke. Nah, jadi kalau nggak ada gambarnya, nggak ada tulisannya, kita mau lihat apa di komputer? Nggak ada kan? Kita bisa kerja nggak? Nggak bisa dong, ya kan? Misalnya gini, saya mau nonton di komputer tapi nggak ada layarnya, bisa nonton nggak? Nggak bisa. Saya mau menggambar di komputer tapi nggak ada layarnya, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak muncul apa-apa, cuma gelap saja. Masa kita berhayal-hayal saja? Saya berhayal lagi menggambar komputer, menggambar pemandangan di komputer, nggak mungkin kan? Nah, jadi monitor tuh penting sekali untuk menampilkan gambar dan tulisan. Nah, seperti ini monitor bisa digunakan untuk main game juga, untuk nonton film, terus untuk bekerja juga, seperti gambar berikut ini, seperti gambar ini. Nah, itu dia. Nah, jadi monitor tuh bentuknya mirip sekali dengan televisi. Dah? Oke, tapi jangan salah. Kalau ditunjukkan gambar monitor, jangan lagi bilang ini adalah gambar komputer. Tidak. Kalau ditunjukkan gambar monitor ini, itu adalah gambar monitor, bukan gambar komputer ya. Oke, ingat ya. Kalau gambar komputer itu semuanya. Hati-hati ya. Kalau cuma ditunjukkan gambar monitor, gambar layarnya saja, berarti itu adalah gambar monitor. Oke? Ingat, hati-hati ya. Nah, kemudian bagian komputer yang ketiga itu adalah mouse. Masih ingat sebelumnya Pak sudah jelasin tentang mouse? Mouse-nya ada yang pakai kabel, ada yang tidak pakai kabel seperti ini kan? Yang kemarin Pak jelasin ada tombolnya. Berapa tombolnya kemarin? Ayo. Ada 2. Tombol utamanya 2 kan? Ada klik kiri dan klik kanan. Oke? Nah, masih ingat kenapa dibilang mouse bentuknya? Karena bentuknya kecil dan ekornya panjang. Ini ibarat ekornya kan, padahal sebenarnya kabelnya. Oke? Nah, mouse itu gunanya sebagai alat penunjuk. Seperti apa? Nah, Bapak kasih contoh nih. Penunjuknya seperti ini. Jadi, di komputer kita ada namanya kursor yang bentuknya panah. Oke, panahnya bisa kita gerakin dengan menggunakan mouse. Jadi kalau digerakin, dia gerak, mouse gitu kan. Gerakinnya pakai mouse. Kemudian, dia juga bisa digunakan untuk memilih gambar. Dan dia juga bisa digunakan untuk membuka program atau membuka file atau membuka sesuatu di komputer. Ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian bagian keberapa sekarang? Ayo.
bagian keempat. Bagian keempat yang akan Bapak jelasin adalah keyboard. Nah, keyboard ini bukan keyboard yang itu. Keyboard yang di sini adalah keyboard komputer, bukan keyboard untuk main musik, ya kan? Atau keyboard yang ini, coba lihat dulu. Nah, bukan keyboard yang ini, nah ya. Kita akan belajar keyboard komputer. Nah, contohnya seperti ini keyboard komputer. Ada tombol-tombolnya, ini dia A, B, C sampai Z, kemudian ada angka-angkanya, ya kan? Nah, keyboard ini gunanya untuk apa? Ayo kita lihat catatan kita yuk. Gunanya untuk mengetik huruf dan angka. Contohnya seperti ini. Saya adalah anak kelas 1 sedang belajar komputer. Nah, itu dia. Jadi, kita bisa mengetik di komputer dengan menggunakan keyboard. Oke? Nah, itu bagian keempat. Yang tadi pertama tadi apa? CPU. Yang kedua, monitor. Yang ketiga tadi apa? Ayo, yang mirip hewan itu. Mouse. Yang keempat, apa ini tadi? Namanya adalah keyboard. Oke? Keyboard. Key. Artinya key itu artinya tombol, board itu artinya papan. Oke? Jadi papan yang terdiri dari banyak tombol. Jadi kalau tanya, bagian komputer yang terdiri dari banyak tombol disebut apa? Adalah keyboard. Oke? Nah, kemudian bagian berikutnya adalah speaker. Tulisannya speaker, tapi bacanya apa? Speaker. Nah, kita baca catatan kita yuk. Oke, speaker gunanya untuk menghasilkan suara. Oke? Nah, jadi kalau kita mau dengar musik di komputer, kita butuh satu alat. Namanya adalah speaker. Speaker bentuknya seperti ini. Nah, oke, bentuknya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, tapi gunanya hanya satu, untuk menghasilkan suara. Oke? Tanpa speaker, kita tidak bisa dengar musik di komputer. Ya kan? Kita cuma bisa lihat doang, tapi tidak bisa mendengarkannya. Ini dia, contoh mendengarkan suara dari speaker. Oke? Nah, bagian terakhir yang akan kita pelajari itu adalah apa? Printer. Nah, kita baca catatan kita yuk. Nomor 6. Printer gunanya untuk mencetak tulisan dan gambar. Siapa sih ini pernah lihat printer? Ayo, angkat tangan. Ada yang pernah lihat printer? Oke, nah mungkin mungkin dari kalian sudah banyak yang pernah lihat printer atau di rumah ada printer. Nah, printer itu adalah alat untuk mencetak tulisan dan gambar di selembar kertas. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita punya gambar di komputer, terus mau kita tulis di kertas, mau kita masuk ke dalam kertas, kita butuh alat namanya printer. Oke? Nah, cara kerjanya seperti ini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kertasnya ada di atas printernya, kemudian nanti datanya dicetak, kemudian kertasnya masuk dalam printer. Setelah keluar, kertasnya sudah ada gambar dan tulisan. Itulah cara kerja printer. Nah, jadi kalau sama seperti membuat buku, kita punya pernah baca buku kan? Nah, itu juga tulisan-tulisannya itu bukan ditulis pakai pulpen, tapi ditulis pakai printer. Nah, oke? Nah, itu dia bagian-bagian komputer. Sebenarnya bagian-bagian komputer itu banyak sekali. Ada lebih dari 20. Tapi karena kita masih kelas 1, kita cukup mempelajari berapa? Cukup 6 saja. Nah, supaya kita bisa gampang ingatnya. Sebenarnya kalau mau dibagi-bagi lagi itu ada banyak sekali bagian-bagian komputer. Ada motherboard, ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, ada flash disk, macam-macam. Tapi karena kita masih kelas 1, kita cuma belajar 6 saja. Tadi apa? CPU, monitor, terus mouse, keyboard, printer, dan apa tadi? Speaker. Oke? Nah, gampang kan? Nah, itu sudah sering kita lihat di sekitar kita bagian-bagiannya, dan itu pasti mudah kali diingat dong, ya kan? Nah, sekarang coba kalian lihat modul kita sekarang, modul 12. Coba lihat situ. Ada latihan nggak situ? Ada latihan kan? Nah, coba kalian kerjakan latihannya di buku latihan kalian, tulis soalnya dan jawabannya, kemudian nanti dikumpul hari Sabtu nanti di sekolah. Oke, supaya bisa guru komputernya nilai. Oke, bisa? Oke, sampai jumpa di bisa? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, komputer kita hari ini.
Silakan kalian pelajari baik-baik lagi, kalian ulang-ulang lagi supaya ingat 6 bagian komputer ya. Oke? Nanti kalau sudah ingat 6, nanti kalian bisa coba lagi baca-baca dari buku-buku, ada bagian-bagian lain. Misalnya tambah lagi biar supaya kalian tambah pintar lagi ya. Oke? Nah, sekarang itu saja yang kita pelajari hari ini tentang bagian-bagian komputer kita, 6 bagian komputer. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.